Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya harus semangat ya. Harus semangat dalam belajar. Baik, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan pimpin doa terlebih dahulu, doa kelas, supaya kita mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk materi kita hari ini. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, Bapak akan cek kehadiran kalian semua dulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Awaludin Hadir. Amaluddin, Hadir. mana nih? Ayo Pak. Aminuddin, Hadir. Kamaluddin, Hadir. Jamaluddin, Hadir. oh, ya. Syafiuddin, Hadir. Akhiruddin, Hadir. Yolayoli, Hadir Pak. Warawiri, Hadir. Zubaidah. Tidak masuk Pak, sakit. Oh, Sakit sakit gigi. Zubaidah ini. Iya, sakit gigi Ya, katanya. ya. Baik, Bapak akan mulai pelajaran kita untuk pagi hari ini. Untuk pagi hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Baik, sebelum Bapak membahas mengenai materi ini, apakah dari kalian ada yang sudah tahu apa itu bilangan pecahan? Tidak tahu Pak. Baik, karena kalian tidak tahu, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu bilangan pecahan terlebih dahulu. Di sini Bapak sudah membawakan kalian alat-alat sederhana. Ini media. Bapak ambil media ini dari kehidupan sehari-hari. Kalian pasti sudah pernah kan melihat orang memainkan kartu ini? Itu bukannya kartu judi ya Pak? Domino. Oh, domino. Nah, kita manfaatkan media ini dalam mengaplikasikan materi ini. Baik, sebelum kita masuk ke sini, Bapak terlebih dahulu menjelaskan mengenai bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Karena ini dasar dari materi yang akan kita bahas. Langsung saja. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka yang dimana angka tersebut atau yang di bagian atas dinamakan pembilang dan yang bagian bawah dinamakan dengan penyebut. Saya rasa ini Bapak sudah jelaskan kemarin, tapi untuk mengulang, untuk mempertajam ingatan kalian, Bapak punya satu buah kardus. Satu buah kardus ini belum termasuk dalam bentuk pecahan karena masih satu, belum dipecah. Dan sekarang
Bapak akan memecah kardus ini menjadi 2 bagian. Bapak beri arsiran untuk 1. Maka jika sudah dipecah, inilah yang disebut dengan pecahan. Ini akan berubah. Tidak lagi disebut 1. Ini akan menjadi 1 dari 2 buah atau 1/2. Tapi sini jelas mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Jelas, Pak. Pecahan itu 2 angka, memiliki 2 angka. Yang bagian atasnya diberi nama pembilang, yang bagian bawahnya disebut dengan penyebut. Karena materi kita ini membahas penjumlahan pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu pembilang dan apa itu penyebut. Jika sudah tahu konsep awalnya ini, saya rasa materi ini akan mudah kalian pelajari. Baik, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bapak. Oke. Bapak akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Tentunya tujuan dari pembelajaran ini supaya kalian semua bisa melakukan penjumlahan ataupun pengurangan dari bilangan 2 buah bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Baik, Bapak akan langsung berikan contoh melalui media ini. Tentunya Bapak ambil dari dalam contoh hitungan sehari-hari. Nah, di sini misalkan Udin disuruh, ibu menyuruh Udin membelikan 1/2 kilogram beras, 1/2 kilogram beras, 1/2. Lihat, ini 1/2. Ini adalah pecahan yang dimana ini pembilang dan ini penyebut bagian bawah. Penyebutnya ini apabila sama. Oke, nanti Bapak jelaskan. Membelikan 1/2. Dan ibu juga menyuruh Udin membelikan 3/2 atau ibu 5/2 atau jangan 5/2, yang lebih sederhana saja. Berapa ya? Kira-kira berapa? 2/2 aja, Pak. 1/2 aja. Atau 4/2 saja. Ibu menyuruh Udin membelikan 1/2 kilogram beras dan 4/2 kilogram gula pasir. Maka berapakah berat barang yang dibawa Udin? Nah, Udin ini kan banyak yang mau Udin kan? Saya tidak tahu ini awal atau akhir atau sapi Udin atau siapa. Yang penting Udin. Saya Udin, Pak. Ya, Udin. Nah, dari pernyataan tersebut, ini kan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini berapakah jumlah barang? Otomatis di sana itu penjumlahan atau ditambahkan. Cara menyelesaikan persoalan seperti ini atau penjumlahan yang berpenyebut sama di sini. Ini ditambahkan sama dengan apabila
penyebut dari dua bilangan ini sama, maka kalian tinggal langsung menambahkan bagian pembilangnya tanpa harus kalian menambahkan yang bagian penyebutnya atau bagian bawah ini. Maka dari itu, dari awal Bapak katakan kalian harus tahu mana bagian penyebut, mana bagian pembilang. Maka langsung itu 1 ditambah 4 berapa? 5, Pak. 5. Kemudian bagian bawahnya berapa? Pembilangnya, penyebutnya berapa? 2. Penyebutnya ditambahkan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Bagus. Karena tidak ditambahkan, hasilnya 5 per 2. 2. Jadi berat barang bawah yang dibawa Udin berapa? 5 per 2. Nah, sampai sini paham kan? Paham. Oke, lanjut. Kita bahas yang selanjutnya mengenai pengurangan. Oke, di sini contoh. Ibu membeli beras 5/3 kilogram. Ibu memasak beras tersebut sebanyak 1/3 kilogram. Ibu memasak, artinya ibu mengurangi. Berarti ini dikasih tanda kurang dari beras tersebut. Berapakah jumlah atau sisa beras yang ibu miliki? Berapa? Karena ini penyebutnya sudah sama, maka tidak perlu ditambahkan atau diapakan penyebutnya. Penyebutnya akan tetap, tinggal dikurangkan bagian pembilangnya. 5 dikurangi 1 berapa? 4/3. Sederhana, asalkan kalian tahu mana yang disebut dengan pembilang bagian atasnya, mana yang disebut dengan penyebut bagian bawahnya. Sampai sini saya kira sudah paham. Oke. Bagaimana jika operasinya 3 buah atau penjumlahan dan pengurangan sekaligus? Baik, contohnya kakak mempunyai 6/2 meter pita, atau kakak mempunyai pita sebanyak 6/2 meter. Kemudian kakak membeli lagi sebanyak 1/2 meter. Membeli lagi artinya kakak menambahkan. Kemudian kakak memberikan kepada adik sebanyak 2, penyebutnya 2, sebanyak 4/2 meter. Kira-kira, nah pertanyaannya, berapakah sisa dari pita yang dimiliki kakak? Karena di sini sekali lagi penyebutnya sudah sama, penyebutnya 2, maka tinggal kalian jumlahkan atau kalian kurangkan bagian pembilangnya. Langsung 6 ditambah 1 berapa? 7. 7 dikurangi 4 berapa? 3. Langsung 3/2. Tidak tanpa menjumlahkan dan mengurangkan bagian bawahnya. Sampai sini paham? Paham, Pak Guru. Oke, baik. Awas kalau tadi saya sampai sini sudah paham mengenai cara dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Oke. Dari sini Bapak langsung memberikan soal atau latihan. Sebelum itu ada yang bertanya? Silahkan. Baik, jika tidak ada, ya mungkin Bapak langsung berikan contohnya. Contoh soal. Jangan sulit-sulit ya, Pak.
Contoh soal 5/3 ditambah 6/3. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung dijumlahkan. Berapa 5 tambah 11 6? 11/3. 3. Oke, bagus. Sampai sini sudah paham. Pengurangan 8/2 dikurangi 7/2 sama dengan, karena penyebut sudah sama maka langsung dikurangkan. 8 dikurangi 7 1/2. Sederhana, asalkan kalian tahu mana yang namanya penyebut dan mana namanya pembilang. Sampai sini tentunya sudah paham. Oke, baik, langsung saja Bapak berikan tugas kepada kalian. Langsung saja tugas atau latihan nomor 1. 9/5 ditambah 2/5 sama dengan nomor 2. 7/3 dikurangi 2/3. Nomor 3. 8/6 ditambah 4/6 dikurangi 5/6 sama dengan titik-titik. Baik, Sudah jadi, Pak. bagus. Karena sudah jadi, Bapak akan, sebelum kita tutup materi kita kali ini, Bapak akan memberikan kalian PR terlebih dahulu. Untuk kalian kerjakan di rumah untuk mengasah kemampuan kalian. Yang mudah-mudah ya, Pak. Baik. Nomor 1, tulis langsung ya. Iya, Pak. 20/9 ditambah 3/9. Titik. Nomor 2. 15/7 ditambah 8/7. Nomor 3. 20/6 ditambah 5/6 dikurangi 7/6 sama dengan titik-titik. Baik, silakan ditulis. Sebentar, Pak, saya tulis dulu. Oke, kalau sudah ditulis, Sudah, Bapak. kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Silakan kita simpulkan sama-sama mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berpenyebut sama dilakukan dengan cara apabila suatu penyebut dari dua bilangan pecahan sama, maka bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan tanpa harus mengurangkan atau menjumlahkan penyebutnya. Ingat, bedakan penyebut adalah yang di bawah dan pembilang adalah yang di atas. Harus diingat konsep awal. Soalnya itu dasar dari materi ini. Saya kira itu kesimpulan kita untuk pelajaran kali ini. Sebelum itu, Bapak akan tutup materi ini dengan kita bersama-sama membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Tetap semangat dan ingat, kerjakan PR-nya untuk melatih kemampuan Anda. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.